Kirchhoff, penemunya adalah ilmuwan kelistrikan dari Jerman bernama Robert Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah aljabar kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Misalkan ini adalah titik percabangan, jadi ada arus yang masuk dari titik cabang sama dengan arus yang keluar. Jadi secara matematis bisa dituliskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Contoh, di sini ada arus yang masuk sebesar I dan ada arus yang keluar sebesar I1, I2, dan I3. Secara matematis bisa kita tuliskan I masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Contoh soal, perhatikan gambar rangkaian arus di atas. Terdapat 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika besar I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan I3 sama dengan 7 ampere, berapakah besar nilai dari I4? Nah, yang ditanya tadi adalah I4. Penyelesaian. Ingat hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita totalkan arus yang masuk, tadi ada I1 dan I2, sama dengan yang keluar adalah I3 dan I4. Jadi kita totalkan 6 ditambah 3 sama dengan 9, sebelahnya I3 7. Jadi 9 dikurang 7 sama dengan 2 ampere. Lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Bunyinya, jumlah aljabar tegangan dalam suatu rangkaian tertutup atau loop adalah sama dengan 0. Secara matematis bisa dituliskan jumlah aljabar tegangan. Jadi total semua ini adalah total tegangan. Sigma E ini adalah tegangan ditambah sigma I dikali R, ini juga hasil kalinya merupakan tegangan sama dengan 0. Sudah? Jadi E atau E kecil ini adalah tegangan sumber, I adalah kuat arus, R besar itu hambatan luar, R kecil adalah hambatan dalam. Secara sederhana rangkaiannya bisa digambarkan seperti ini. Misalkan ada sebuah baterai dihubungkan ke sumber tegangan. Ini kalau tertutup atau dihubungkan dengan saklar, nanti berarti rangkaiannya sudah tertutup dan arus mengalir dari kutub positif terus sampai ke kutub negatif. Arus yang mengalir di sini adalah sama, baik dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A lagi. Ada ketentuan dalam penggunaan hukum Kirchhoff yang harus kita ingat. Yang pertama, kuat arus akan bertanda positif apabila searah dengan arah loop yang sudah kita tentukan, dan bertanda negatif apabila berlawanan arah dengan arah loop yang sudah kita tentukan. GGL akan bertanda positif apabila kutub positif tegangan dijumpai lebih dulu oleh arah loop. Kemudian, GGL akan bertanda negatif apabila kutub negatif sumber tegangan dijumpai lebih dulu oleh arah loop. GGL itu adalah tegangan. Contoh soal 1 untuk hukum 2 Kirchhoff dengan 1 loop. Perhatikan gambar berikut. Ada tegangan 1 6 volt, tegangan 2-nya itu adalah 12 volt, R1-nya 8 ohm, R2-nya 10 ohm. Ini untuk diketahuinya. Yang ditanyakannya adalah besar kuat arus yang mengalir adalah, kita tentukan dulu arah loopnya. Kenapa jadi kayak gini? Ada tips ya. Kalau misalkan ada 12 volt, 6 volt, ada 2 buah tegangan yang berbeda, kenakan kutub positif tegangan yang lebih besar dulu. Jadi ini kan jalan jadi kayak gini loopnya. Oke, sudah tentukan arah loop. Terus kita selesaikan dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Jumlah tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Sigma V plus sigma I dikali R sama dengan 0. Totalkan tegangannya. Di sini tadi ada E1, E1-nya itu kalau kita jalankan loopnya ke sini itu positif
6 volt ya. Terus yang di sini kalau kita jalankan loopnya, ditemui duluan adalah kutub negatif, berarti minus 12 volt. Jadi kalau kita totalkan tegangannya, mulai dari minus E2 ditambah positif E1 ditambah I, R-nya kita totalkan, ada R1 ditambah R2 sama dengan 0. Jadi minus 12 tadi ditambah 6 tambah I dikali 8 ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kita totalkan dulu, minus 12 ditambah 6 itu berarti minus 6 ditambah 18I, hasil total yang ini sama dengan 0. Kita pindah ruas, jadi I-nya itu sama dengan 6 dibagi dengan 18, hasilnya adalah 1/3 ampere. Ada cara cepat atau caper ya untuk menjawab soal ini. Kalian ingat rumus buah pir, P sama dengan I dikali R. Jadi kalau mau mencari arus berarti tegangan dibagi dengan hambatan. Karena tegangannya ada banyak, hambatannya ada banyak, boleh pakai sigma. Sigma V dibagi sigma R. Nah, kita totalkan tegangannya dulu. Tadi ada minus 12 sama plus 6. Jadi kalian tetap harus mematuhi aturan loopnya tadi ya. Kalau misalkan loopnya menemui kutub negatif duluan, berarti nilai tegangannya negatif. Kalau loopnya menemukan kutub positif duluan, berarti tegangannya positif. Ya. Minus 12, jadi ditambah 6 dibagi dengan total hambatannya ada 8 ohm dan 2 ohm, tidak ada hambatan dalam. Jadi tinggal kita selesaikan lanjut. Minus 6 dibagi 18 hasilnya min 1/3. Tanda minus kenapa? Karena ini menunjukkan arah arus berlawanan dengan arah loop. Lanjut ke soal 2, masih yang satu loop. Perhatikan gambar berikut. Ini soal menggunakan hambatan dalam ya. Dan loopnya sudah ditentukan duluan. Jadi tipsnya tadi, kenakan kutub positif tegangan yang lebih besar. Jadi jalannya kayak gini. Nih kutub positif kita jalankan kayak gini. Nih, ini nanti adalah arah loopnya atau seperti ini, sama saja. Nah, jadi sudah kita tentukan arah loopnya, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Jumlah tegangan ditambah dengan jumlah I dikali R sama dengan 0. Kita totalkan dulu tegangannya. Ada minus E1 ya. Kalau kita jalankan loopnya di sini, kita totalkan dulu. Nah, ini berarti kita ketemu kutub negatif duluan, berarti minus. Terus ke sini, ini juga E2-nya negatif 6 ditambah I dikali totalkan R-nya semua. Ada R1 4 ohm, ada R1 yang untuk hambatan dalamnya 0,4. Lanjut ke ada R2 itu 5 ohm. Hambatan dalamnya di sini, hambatan dalamnya 0,6 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, minus 12 dikurang 6 ditambah I dikali 4. 4 ditambah 0,4 ditambah 5 ditambah 0,6 sama dengan 0. Jadi minus 18, minus 12 ditambah minus 6, minus 18 ditambah 10I sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan kita pindah ruas, I-nya itu sama dengan 18 dibagi dengan 10 sama dengan 1,8 ampere. Ada caper lagi nih, cara cepat. Jadi ingat tadi, bisa kita pakai rumus buah Fir. I sama dengan sigma V dibagi R. Totalkan tegangannya dulu. Tadi tegangannya di sini minus 12 ditambah minus 6. Jadi minus 18 dibagi total hambatannya semuanya di sini jadi 10.
Hasilnya minus 18 bagi 10 minus 1,8 ampere. Simple banget ya. Nah, tanda negatif tadi kenapa? Menunjukkan arah arus berlawanan dengan arah loop. Nah, sekarang contoh soal 3 untuk hukum 2 Kirchhoff dengan menggunakan 2 loop. Pengen tahu penyelesaian soal tadi seperti apa? Tonton video selanjutnya ya. Terima kasih.